Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bertemu lagi dengan kami Al-Kafi Jaya Official. Ini adalah alamat menuju perjalanan Steinsal Kepri, tempat di mana UAS melakukan kuliah umum. Perjalanan ini dimulai dari Batu Sembilan, Kabupaten atau Kota Tanjung Pinang. Steinsal Kepri adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Terletak di daerah Tuapaya Asri, Bintan. Kalau dari Batu Sembilan, perjalanan menempuh waktu 25 menit dari Kota Tanjung Pinang Timur. Sedikit mengenai Sultan Abdurrahman adalah raja terakhir pada Kerajaan Melayu Riau Lingga. Kekuasaannya hingga tahun 1913 Masehi di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau terkenal dengan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Ini adalah kerajaan yang terkenal dengan nama-nama rajanya seperti Sultan Abdurrahman. Sebelumnya ada Raja Ali Haji yang mengarang Gurindam Raja Ali Haji. Gurindam 12. Kota Tanjung Pinang merupakan gabungan dari Pulau Bintan, Pulau Penyengat, dan Lompak. Jadi Kepulauan Riau ini memiliki banyak pulau-pulau. Dahulunya bergabung dengan Provinsi Riau, tapi karena jauh, administrasinya jauh, maka tidak efektif perjalanan menuju Provinsi Riau, sangat jauh, sehingga Kepulauan Riau memisahkan diri menjadi provinsi baru, dan alhamdulillah perkembangan infrastrukturnya menjadi cepat dan berkembang secara maksimal, dan administrasinya bagus. Sekarang kotanya diperluas. Ini adalah Batu Sembilan. Kalau kita lihat di samping-samping ini pertokoan yang mana tidak kita lihat di situ adanya Alfamart atau Indomaret, karena memang tidak ada di sini, tidak masuk. Di sini yang terkenal adalah Pinang Lestari. Ini kita belok ke kanan, U-turn nih, Pinang Lestari sebelah kirinya nih. Nah, kita belok, nanti sebelah kirinya ada Pinang Lestari. Di sini juga ada perkantoran seperti Bank Muamalat, Bank BRI, dan BNI. Ini ada juga Kimia Farma Batu Sembilan. Di sini Kimia Farma seperti apotek ini, dia melayani juga bidang kesehatan, pemeriksaan segala penyakit seperti sakit gigi, demam, dokter umum, dan USG bagi melihat kehamilan, dan juga ada ortopedi tulang. Ini adalah menuju ke SPBU.
depan sana ada SPBU. Kiri kita ke arah Stein, kalau lurus ke Kijang. Sebelah kanan ini ada SPBU Batu 10, dan sebelah kiri depannya ini ada travel menuju Tanjung Uban. Jadwalnya dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Di sini ada kedai kopi yang terkenal, KKB, kedai kopi Batu 10 sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ini juga ada supermarket Swalayan Pinang Kencana. Baik, kembali kepada kampus Stein. Kampus Stein ini adalah kampus negeri yang ada di Kepulauan Riau. Salah satu kampus Islam negeri yang ada di Kepulauan Riau, yaitu terletak di Tuapaya Bintan, 25 menit dari Batu 9, Kota Tanjung Pinang. Sedangkan di Kepulauan Riau ini ada beberapa kampus negeri, diantaranya Umrah, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kemudian juga ada di Batam, Politeknik. Kemudian di Tanjung Pinang ini ada kampus swasta seperti STAI MU, STISIPOL, STIE. Kemudian ada juga kampus kesehatan Stikes Hang Tuah. Kalau kita lihat dari Steinsar, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, ini ada banyak prodi, jadi bisa kita semua memiliki anak atau saudara untuk bisa masuk ke Stein ini. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran Tafsir, IAT, kemudian HKI, MPI, HESI, KPI, MBS, Bahasa Inggris, PBA, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kemudian Akuntansi Syariah, kemudian ada PAI, Pendidikan Agama Islam. Oh iya, sekarang lagi dibuka pendaftaran untuk mahasiswa, yaitu dari 30 Juni sampai 1 September 2020 untuk PMB. Biaya pendaftarannya 250.000, bisa dilihat di website atau di situs pmb.steinkepri.ac.id kemudian _, atau lebih senang lagi langsung menghubungi Stein di nomor 071 0771 444 2607. Baik, ini adalah tugu tangan. Kalau sebelah kirinya menghadap ke Rumah Sakit Umum Provinsi, sebelah kirinya, sedangkan sebelah kanannya menuju Stein. Di sini perjalanannya sangat alami, di bawah lindungan pohon-pohon yang rindang. Kita bisa lihat kiri kanannya masih asri, masih alami. Ya, tidak bosanlah untuk melakukan perjalanan. Kita bisa melihat suasananya, dan cuacanya sekarang lagi hujan, basah.
Di sini kita akan melihat beberapa tempat wisata juga. Ada patung 1000 tempat orang Buddha atau Cina melakukan ibadah. Di sebelah kirinya disebut dengan patung 1000. Oke, baiklah. Silakan nikmati perjalanan ini. Nanti akan ada tulisan-tulisan bacaan yang mengiringi perjalanan ini. Sila dilihat dari awal hingga akhir. Perjalanan ini tinggal beberapa menit lagi, mungkin sekitar 10 menit lebih atau 15 menit. Oke, silakan dilanjutkan perjalanannya. Nanti kita akan terangkan lagi. Oke, ini simpang lampu merah ke kiri ke Senggarang. Sana juga ada kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Kita telah sampai di Batu 14 dan sebentar lagi kita akan sampai ke Batu 15 Air Raja. Ini perumahan Air Raja sebelah kanan, menandakan kita telah sampai ke Batu 15. Mohon berhati-hati di jalan sebab hari hujan, dan jangan melamun. Lihat kondisi orang yang berbelok ke kanan. Jangan terlalu laju di persimpangan, karena kadang-kala ada orang yang berbelok tidak menunjukkan lampu penunjuknya, lampu sein. Nah, di sini dilihat ada pembatas jalan di tengah-tengah, menunjukkan masih dalam kota Tanjung Pinang. Nah, setelah selesai ini pembatas jalan ini, kita akan masuk perbatasan antara, nah ini menunjukkan perbatasan antara Tanjung Pinang dengan Bintan. Ini telah masuk ke Kabupaten Bintan. Ini Tuapaya. Nah, di sini kita akan lihat ada salah satu SPBU, disebut dengan SPBU sebelah kiri ini, SPBU Batu 16. Sini banyak pertokoan dan kantor, ada Bank Riau, ada juga kantor BPJS, ada juga kantor pos, ada juga apotek Kimia Farma. Ini sebelah kanan apotek Kimia Farma. Ada juga sebelah kiri ini swalayan mandiri. Baik, kalau kita lihat di lurus itu, ini adalah bundaran.
Kalau lurus kita ke Trikora, pantai Trikora, pantai yang paling indah, batuannya. Sebelah kiri kita akan menuju jalan Tanjung Uban, yang kita ini menuju ke Stein. Kalau di sini perumahan agak jarang. Baik, kita sedikit lagi hampir sampai di Stein. Kalau ke kanan ini ke Kecamatan Tuapaya dan Puskesmas.
Sebentar lagi kita akan sampai di Stein Sar Kepri. Ini adalah jalan raya Tanjung Uban, Tanjung Pinang. Jadi kalau Tanjung Uban ini dikenal sebagai tempat roro penyeberangan mobil dari Batam dan dari Buton dan dari mana-mana, yaitu dari juga ada dari Karimun. Nah, jadi mobil bisa diangkut dengan transportasi laut dengan ferry roro namanya. Di situ juga ada speedboat ke Batam, lebih cepat kalau mau ke Batam melalui Tanjung Uban. Tanjung Uban ini terkenal dengan banyaknya tempat wisata seperti Trikora. Oke, ini kita salah sampai di Stein. Ini kita di depan pintu gerbang Stein. Ini dia. Stein ini berada di atas ketinggian bukit. Kita naik ke atas sebentar lagi. Inilah dia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, tempat di mana kuliah umum Ustadz Abdul Somad pada bulan yang lalu, bulan Februari. Nanti kita hidupkan videonya, cuplikan dari ceramah Ustadz Abdul Somad tentang kuliah di Stein dan kehebatan belajar ilmu agama ini, jadikan ladang amal untuk akhirat. Oke, kita bisa parkir di sini. Kok sampai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya sapa dulu dari sebelah kanan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, Bapak Prof, kemudian Abangda Dr. Hardibun, kemudian Bapak Rektor, Bapak-bapak ketua jurusan, para dosen, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu. Pertama kita bahas dulu peradaban. Peradaban bahasa Arabnya hadar, diambil dari kata hadar. Lawan dari hadarah adalah badawah. Badawah artinya tidak menetap. Orang yang datang, menetap, bermukim, bertempat tinggal, itu hadar. Yang sedang berada di hadapan saya ini hadarah apa badawah? Hadar. Makanya disebut ada istilah Arab badawah atau Arab badui. Karena badui tidak pernah menetap. Buat kemah di sini, beranak pinak, bertanam, ternak kambing, onta, habis itu pindah lagi, habis itu pindah lagi. Apakah suku Badawah ini masih ada sampai sekarang? Masih. Suku Laut, suku Akit, suku Badui yang ada di Banten, di Jawa Barat. Badawah tidak pernah menciptakan peradaban karena mereka tidak pernah menetap. Pindah sana, pindah sini, pindah sini. Makanya kalau ada mahasiswa-mahasiswi ini yang masih pindah-pindah kos, itu masih Badawah. Dia tidak bisa menciptakan peradaban. Nanti aja serius, terlalu serius tadi. Maka kita belokkan sih. Jadi yang bisa membangun peradaban itu adalah orang yang menetap, hadar. Kira-kira Nabi pernah tak menyebut Melayu dalam hadis? Coba cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Kalijaga. Tak pernah Nabi menyebut Melayu, tapi menyebut asal muasal orang Melayu ada. Mana hadisnya? Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ustaz, ini hadis dhaif. Emang masalah Allah? Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah menetapkan hukum halal dan haram, tidak ada riwayatnya yang kadzab mendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal, memotivasi. Makanya silakan adik-adik menyampaikan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif itu, gak masalah. Dan jelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa penjelasannya? Aku bertanya. Hadis dhaif untuk motivasi gak salah. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina dulu. Sekarang tak perlu lagi ke Cina karena Cina sudah datang. Kita berbicara tentang peradaban Cina. Peradaban di antara yang tua, ada peradaban Mesir, ada peradaban Bizantium Romawi kuno, ada peradaban Eropa, dan di antara peradaban yang tua adalah peradaban Cina. Salah satu dari daerah, kawasan, wilayah, provinsi di Cina itu ada namanya wilayah Yunnan. Orang Yunnan, nanti cari Yunnan, Cina di atas, India di kiri, Cina di kanan. Ada satu daerah namanya Yunnan. Orang Yunnan ini turun ke bawah. Dari Yunnan turun ke bawah, itulah dia Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Burma, Thailand. Dari Thailand turun ke bawah, inilah yang berubah menjadi orang-orang Melayu, kerajaan Perlis, kerajaan Kelantan. Di atas Perlis itu masih ada kerajaan Melayu tua, itulah dia kerajaan Patani, Thailand Selatan. Turun ke bawah, sampailah peradaban besar Melayu yang disebut dengan Melaka. Menyeberang dari Semenanjung Melayu turun ke Sumatera.
paling tinggi di atas Aceh, di bawah Aceh Melayu Langkat, di bawah Melayu Langkat Melayu Deli, sekarang Medan Sumatera Utara, di bawah Melayu Deli Melayu Serdang, di bawah Melayu Serdang Melayu Asahan, sekarang jadi Tanjung Balai Asahan, di bawah Asahan ada Melayu Siak, di bawah Siak ada Melayu Pelalawan, di bawah Pelalawan ada Jambi, di bawah Jambi ada Palembang. Ini Ustaz cerita tentang sejarah atau stasiun? Saya ingin supaya kita punya gambaran tentang peradaban. Peradaban kita hebat. Maka terciumlah kehebatan peradaban Melayu ini. Yang pertama mencium kehebatan peradaban, berdatanganlah orang-orang. Orang India datang ke Melayu, orang Cina datang, orang India, orang Cina, orang Arab. Kenapa? Karena prinsipnya di mana ada gula, di situ ada manis negeri Melayu ini. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Luar biasa. Pas Pak Rektor tadi bicara banyak tepuk tangan. Seru aja guys. Maka muncullah peradaban-peradaban yang awalnya mereka berpindah. Mereka adalah manusia-manusia nomaden, naik sampan, pindah hutan, keluar hutan, tinggal di laut, tinggal di danau. Tapi kemudian ketika mereka menetap, maka mereka punya pemerintahan. Pemimpin pemerintahan ini disebut dengan raja. Dari bahasa Sanskerta, raja, diraja. Hebat, mereka yang paling berkuasa di sana. Maka namanya Sri Maharaja, manusia suci yang menguasai segala-galanya. Parama berkuasa, Iswara raja, Parameswara raja diraja yang paling berkuasa di atas dunia. Sri Maharaja Parameswara. Tapi karena orang Cina payah menyebut R, dia sebut Palamisula. Itu ditulis oleh bangsawan Cina. Karena mereka datang, naik Cina di atas, mereka turun ke bawah dan berkunjung. Mereka tulis dalam buku mereka Parameswara Palamisula Sri Maharaja Parameswara. Tapi kemudian ketika dia berubah masuk Islam, Islam ini tidak hanya merubah akidah, Islam tidak hanya merubah cara mandi, cara makan, cara minum, cara menikah, tapi juga Islam merubah nama. Makanya nama-nama orang Melayu berubah. Saya orang Melayu, nama saya Abdul Somad. Andai dulu Islam tak masuk ke Melayu, nama saya tak siapa. Banyak nama orang Melayu ini mencari-cari dalil. Nama anak kau siapa? Kiau. Ini bukan nama Islam nih. Ada dalam Quran. Di mana? Malikiyau. Mencari-cari dalil. Itu nama ilmunya cocokologi. Islam merubah nama. Maka yang sebelumnya mereka pakai raja, maka berubah namanya pakai Syah. Itulah maka di ujung nama mereka ada Iskandar Syah. Iskandar Syah ada dua, satu Sultan Bintan, satu Sultan Melaka. Mengapa Iskandar yang selalu dipakai? Aceh juga pakai Iskandar. Sultan Iskandar. Udah. Sebelum Islam datang, mereka tidak pakai Iskandar. Yang dipakai itu apa? Singa. Di Inggris pakai singa, di tanah Batak pakai singa, di tanah Melayu pakai singa. Karena Raja Bintan adalah siapa orang Inggris yang pakai nama singa? Richard the Lion. Richard Lion singa. Richard berhati singa. Sampai di tanah Batak pakai singa juga, si singa Maharaja. Sampai di tanah Melayu, salah satu Sultan Melayu, penguasa Melayu, Raja Melayu di Indragiri bernama Raja Narasinga, yang namanya diabadikan sekarang sebagai stadion di Rengat, Indragiri, Hulu. Karena dia salah satu raja sebelum Islam datang.
Tapi setelah Islam datang, Islam tidak bawa nama hewan, Islam tidak pakai istilah-istilah lama, tapi yang dipakai adalah raja yang disebut dalam Al-Quran yang disebut dengan Zulkarnain. Zulkarnain itu Iskandar. Kalau di barat tidak disebut Iskandar. Siapa dia? Alexander the Great. Sampai ke Arab disebut Iskandar. Di ujung nama ada Shah. Shah artinya apa? Raja. Bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Shin, Alif, Ha. Tidak pakai titik. Shah, raja. Orang Arab dikasihnya titik dua. Syatun, kambing. Makanya berkelahi orang Persia sama orang Arab. Kenapa? Karena raja di Persia, kambing di Arab. Maka muncullah nama-nama Shah, Sultan Mahmud Shah, Iskandar Shah, Muzaffar Shah. Jangan nanti anak kita nanya, ayah, ya, nama ayah siapa? Muhammad Shah, Rahmat Shah, Ahmad Shah. Shah itu apa artinya? Bentar ya, ayah tengok kamus sekarang. Tengok Shah, kambing. Tak betul ya. Shah itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Persia. Maka dalam bahasa Persia, raja di atas raja, raja di raja namanya Shahin Shah. Tak boleh pakai nama Shahin Shah, Nabi melarang. Raja di raja tak boleh. Kenapa? Karena raja di atas raja di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian orang Melayu pun punya peradaban yang hebat. Sampai akhirnya keindahan, keharuman, kemolekan, kecantikan bumi Melayu ini tercium oleh Manuel I dari Portugal, Portugis. Banyak yang tak mau sebut Portugal karena Portugal itu artinya persatuan orang tua gatal. Tercium oleh mereka, maka diutusnya lah pasukannya. Berpuluh-puluh kapal kayu dia utus dari Eropa. Portugal itu seberang dari Maroko. Saya kuliah di Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Selat Gibraltar, naik ke atas Spanyol. Di atas Spanyol sebelah kanan Prancis, sebelah kirinya adalah Portugis. Bayangkan jauhnya itu. Jauhnya mereka dari Portugis datang ke bumi Melayu. Apakah mereka hanya sekedar mencari cengkeh? Apakah mereka hanya sekedar mencari bumbu? Tidak, ada misi besar. Siapa yang akan menuliskan misi ini? Tak lain tak bukan adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan. Ini hanya kuliah umum saja. Yang kuliah khususnya inilah cendekiawan-cendekiawan yang ada di hadapan saya. Tadi malam saya memberikan tausiah ceramah tabligh akbar di Tanah Lawang di Uban. Itu yang hadir 15.000 orang. Kata protokol. Hari ini saya sedang menyampaikan kuliah umum di depan 150.000 orang. Kenapa Ustaz masih mengigau? Kenapa tadi malam 15.000 orang? Karena yang hadir masyarakat biasa. Tapi sekarang saya sedang berhadapan dengan Muslim sekolah, sarjana-sarjana Muslim. Satu mahasiswa di depan saya ini akan punya jamaah 1.000 orang. Ustaz bilang saya jamaah saya 1.000 orang. Nanti kalau Ustaz sudah mati kalah Ustaz. Kalau sudah mati, kalau masih hidup belum tentu. Singkat cerita, tahun 1000 lupa pula. Singkat cerita, maka habislah kesultanan Melayu. 1946 Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Riau Lingga, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Delhi, Sultan Langkat, semuanya menyerahkan kedaulatan kepada Insinyur Soekarno dan ikut menjadi negara kesatuan Republik.
Kira-kira orang Melayu ini sayang tak sama NKRI? Kalau melawan orang Melayu ini dulu, kira-kira apa yang terjadi? Menang atau tak menang? Banyak yang ragu. Orang Melayu ini ramai, banyak. Jangankan dia bawa pedang, kencing aja dia serentak. Melayu lantang, ramai. Tapi orang Melayu sayang demi persatuan dan kesatuan, maka kami hilangkan jabatan dan kekuasaan. Akhirnya semua Melayu melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini peradaban. Berakhirlah sudah peradaban Melayu dengan sistem kesultanan. Jadi mana ada orang Melayu gila-gila jadi sultan? Tidak ada. Kenapa? Kami sudah lama jadi sultan. Sekarang muncul orang gila, Sunda Empire lah, King of the King lah. Saya tengok ini, mau muntah saya. Kalau jumpa mau saya hantuk karena kualitas. Kami yang punya peradaban ini, 70 tahun yang lalu nenek moyang kami punya peradaban. Sudah kami serahkan semuanya. Bukan cuma kekuasaan kami serahkan, 11 juta gulden uang emas diserahkan oleh Sultan Syarif Qasim II, Sultan Siak terakhir, kepada Insinyur Soekarno untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Takbir! Selesai peradaban masyarakat. Sekarang kita melangkah ke peradaban 4.0. Itu judul kita kan? Ini fokus ke judul. Membangun peradaban. Pas pula peradaban dulu di kepala saya. Membangun peradaban Islam di era 4.0. Apa sekarang yang mesti kita buat? Kenapa saya awali dari peradaban, dari Cina turun ke bawah, raja-raja Melayu, kehebatan, diserang oleh Portugis? Apa sebetulnya yang Ustaz ingin ceritakan? Saya ingin ceritakan supaya generasi ini ngerti bahwa kita ini hebat, kita ini besar, kita ini kaya. Jangan nanti disangka orang kita ini nenek moyang kita turun dari pokok kayu. Kita bukan keturunan monyet. Kita bangsa yang hebat, kita bangsa yang besar, kita bangsa yang berperadaban. Tapi peradaban masa lalu sudah selesai. Kalau bahasa kampungnya, game is over. Sekarang kita bangun peradaban baru. Peradaban yang dibangun di era modern. Tapi peradabannya mesti mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Istilah mengakar ke bawah, berpucuk ke atas itu diambil dari Quran. Asluha sabitun, akarnya sabitun, wa far'uha fis sama, cabangnya di langit. Sampai di Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Rahman dibahasakan. Apa tadi Islamnya Pak Rektor? Wahyu, bersendikan wahyu, berteraskan ilmu. Hebat orang Sultan Abdul Rahman. Dia punya bahasa sendiri. Tak mau dia pakai istilah lama-lama. Marilah mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Jadul. Dia punya istilah sendiri. Fondasinya, akarnya, bangunannya wahyu. Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman mesti ngerti ini. Ngerti ini, filosofi ini. Mana yang lebih utama? Wahyu apakah? Wahyu. Sekarang ada orang menomorduakan akal, menomorduakan wahyu, akal duluan. Jadi sekuler dia, liberal. Karena yang menjadi pemimpinnya adalah akal. Sedangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Rahman, mana yang lebih dikedepankan? Siapa yang menjadi leader? Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang menjadi komandan? Wahyu apakah? Wahyu. Makanya jurusan yang paling tinggi adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Mari kita bangun peradaban ini berdasarkan Quran dan tafsir Al-Quran. Bagaimana mau membaca kitab tafsir? Kitab yang paling tua sekarang tafsir ditulis
ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal tahun 303. Sekarang tahun 1441. 1441 kurang 303. Buka kalkulator. 1441 kurang 303. 1000 tahun yang lalu. Bahasa Arab. Jangankan membaca kitab Arab 1000 tahun yang lalu, membaca bahasa Melayu saja. Cobalah adik-adik baca Tenggelamnya Kapal Penderut. Coba kalau paham, berbelit-belit. Bacalah kitab zaman dulu. Aku nikahkan akan engkau, akan aku akan biaya olehnya daripadanya. Padahal itu bahasa Melayu. Bisa kita salah paham, apalagi membaca kitab. Makanya mesti lagi didalamkan lagi bahasa Arab. Kalau kita mau berperadaban Islam, tidak boleh lepas dari bahasa Arab. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris mantap. Begitu saya sampai tadi, bukan disambut pakai bahasa Arab, bukan disambut pakai bahasa Inggris, ditanya Pak Profesor pakai bahasa Perancis. Untung masih ingat sedikit-sedikit.